Alhamdulillahil azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil aghyar wa ala alihi wa sahbihi al-ashiddai alal kuffar wa ala alihi wa sahbihi al-ashiddai alal kuffar wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumin intiha'il adhar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wattaqun nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana ladzalumun kafar. Sadaqallahul azimul azizul akbar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Para sahabat ketika Idul Fitri sudah merencanakan lagi mengoreksi sendiri apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan, dan apabila merasa dirinya sudah ditakdirkan Allah mampu mengkhatamkan berulang kali Al-Quran, tamat tarawih sebulan penuh, kemudian banyak sedekah serta semua amalan-amalan Ramadan merasa terpenuhi dilaksanakan, memohon kepada Allah dengan doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah, itulah kemampuan kami. Dan saling mendoakan di antara para sahabat dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Saling mendoakan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, apabila merasakan banyak kekurangan di sana sini dari bacaan Qur'annya, tidak pernah merasa baik, pernah banyak berasa kekurangan, sedekahnya juga tidak sepenuhnya terlaksanakan, atau masih banyak impian-impian untuk memberi kepada beberapa orang tapi tidak terpenuhi, serta qiyamul lailnya merasa kurang khusyuk, merasa banyak gangguan. Mereka melaksanakan amanat dari Rasulullah yang dipesankan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah ketika bertanya, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah, ketika punya pengharapan supaya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Pesan dari Rasulullah, ucapkan wahai istriku, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang isinya memohon kepada Allah dengan khusyuk, merasakan dirinya tidak benar dalam ibadah. Ya Allah, Engkau Maha Ampun, kita mencintai dan mencintai, menyukai, memaafkan. Ampunilah segala kekurangan dosa kami. Sungguh Engkau Maha Mulia, ya Allah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, apabila seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang pegawai mendapat tugas dari gurunya, dari dosennya atau dari atasannya untuk melaksanakan suatu tugas, mahasiswa yang baik, siswa yang baik atau pegawai yang baik
Apabila sudah melaksanakan tugasnya itu dikoreksi dulu, diperiksa, dan apabila sudah yakin benar diserahkan kepada atasannya, kepada gurunya, kepada dosennya. Apabila mahasiswa tidak sombong seperti orang atau mahasiswa yang nakal, diberi tugas untuk melaksanakan, sebut saja 2 jam, 1 jam sudah selesai. Ketika ditanya oleh dosen, kenapa kamu sudah selesai, sudah diperiksa lagi, sudah, bahkan sudah saya nilai sendiri. Kalaulah benar, sekalipun benar menilainya, itu oleh dosen tidak akan diterima. Apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila merasa benar, bukan untuk sombong dan mengaku diri bahwa diri sudah jadi manusia orang takwa, merasa diri mendapatkan Lailatul Qadar, itu lebih jelek daripada seorang mahasiswa yang menilai sendiri di hadapan dosennya. Ini di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita hanya berkewajiban melaksanakan tugas dan mengevaluasi diri. Apabila saya merasa benar, memohon kepada Allah supaya diterima oleh Allah. Apabila merasa kekurangan, kesalahan, harus memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihapuskan segala kekurangan kita. Dan itulah yang sebenarnya. Kemudian para ulama di Indonesia khususnya, ada nasihat doa, ucapan minal aidin al faizin, yang artinya semoga kalian, semoga kita termasuk orang yang beridul fitri al faizin, yang mendapat keuntungan. Karena manusia yang beridul fitri itu ada yang makna fitri itu kosong, berhari raya kosong, berhari raya kosong, melambung, tidak punya amal. Karena di bulan Ramadannya banyaknya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya beribadah tapi sebaliknya bermaksiat, bukannya bersyukur seperti yang dipesankan oleh Allah lakum tashkurun, melainkan merasa banyak kekurangan, bahkan bertengkar dengan keluarganya. Yang seharusnya dalam ibadah Ramadan itu mempererat persaudaraan seperti digambarkan, makan bersama, kemudian sahur bersama, buka bersama, sekalipun hanya sekeluarga, sholat juga yang biasanya tidak berjamaah. Dan itulah isinya, harus makin harmonis dalam rumah tangga. Tapi sebaliknya justru karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya bukannya mempererat persaudaraan, tapi menjauhkan permasalahan, persengketaan di antara anggota keluarga. Nasihatnya minal aidin al faizin, kalian, kita semua harus yang beridul fitri mendapat kemenangan, al faizin, yang mendapat keberuntungan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu jawadun karim, malikun warur raufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah al-mahbubin, usikum wa iyaya bi taqwallahil mu'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bihamdihi hukma wa alhikmi bis. Keuntungan bisa ibadah Ramadan, bersyukur
tulisannya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan alhamdulillah kita, sekalipun di sana sini banyak kejadian terkena wabah COVID-19, kita diselamatkan oleh Allah, bisa menambahkan ibadah kepada Allah. Oleh itu kamu harus membesarkan Allah. Allah Maha Besar. Apapun yang kita hadapi, sebesar apapun masalah, tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidaklah besar, tanamkan dalam hati kita yang maha besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita merasa kekurangan, dan seharusnya kita merasa kekurangan, harus buruk sangka kepada diri sendiri. Dan jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kurang ikhlas. Kita memohon ampun kepadanya. Akhirnya mari kita menghusukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat ya qarib mujib da'wat ya Allah ya Rabbana. Kami mengaturkan bersyukur kepadamu ya Rabbana. Engkau telah menakdirkan memberikan kemampuan kepada kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ampuni segala dosa kami apabila Engkau banyak kekurangan kealpan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa lidah, dosa mata, dosa hati, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak cucu, dosa kepada tetangga, dan dosa yang telah kami lakukan dan Engkau mengetahui. Ampuni ya Allah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kami tidak mampu membalas budi baik kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami, mendidik kami, sehingga kami mempunyai kedudukan. Ya Allah, kecenderungan ampuni dosa kedua orang tua kami. Selamatkan kedua orang tua kami, sehatkan kedua orang tua kami yang masih hidup. Selamatkan kedua orang tua kami dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan kedua orang tua kami dari api neraka ya Allah. Ganti ya Allah dosa kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya jiwa sayyid, dengan ibadah orang tua kami memohon kepada-Mu ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Berikan kepada kami ilmu sehingga kami dengan ilmu itu mampu membedakan mana yang hak yang harus kami ikuti, mana yang batil yang harus kami jauhkan. Ya Allah ya Rabbana, limpahkan kepada kami rezeki yang barokah sehingga kami tidak mengharap pemberian dari siapapun selain dari Engkau. Ya Rabbana, dengan Idul Fitri ini kami menitipkan kepada-Mu ya Allah anak cucu kami, generasi penerus kami. Selamatkan mereka dari akidah yang salah, selamatkan mereka dari perbuatan zina, selamatkan kami, anak cucu kami dari api neraka dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nas'al